Saudara-saudari yang terkasih, tema dari minggu ini, minggu panggilan, yaitu Santo Yosef, impian panggilan. Suatu tema yang sedikit lain daripada yang lain. Hal ini mengacu kepada surat apostolik dari Paus Fransiskus yang sebenarnya dikeluarkan pada tanggal 20 Desember yang lalu berkaitan dengan bukan 20 Desember tetapi 8 Desember tahun yang lalu dalam rangka 150 tahun pemakluman Santo Yosef sebagai pelindung gereja universal, dan juga sekaligus menegaskan kembali bahwa Santo Yosef sebagai pelindung keluarga, pelindung pekerja, pelindung orang sakit, dan masih banyak jabatan yang rupanya diterakan kepada Santo Yosef di dalam kehidupan gereja Katolik. Tidak mengada-ada, atau mungkin juga banyak orang bertanya kenapa Santo Yosef. Dalam surat apostolik yang berjudul Patris Corde, yang berarti hati seorang bapak, diterakan kepada Santo Yosef sebagai pelindung dari gereja universal, di mana dengan perayaan atau peringatan atau mengkhususkan Santo Yosef di dalam tahun ini masih masuk tahun Santo Yosef, yaitu mau menempatkan kehendak Allah yang sangat nyata di dalam kehidupan sehari-hari, di mana Santo Yosef ternyata mempunyai tempat istimewa di dalam kehidupan gereja. Saudara-saudari yang terkasih, ada 3 kata yang sangat penting di dalam surat apostolik ini berkaitan dengan seorang Santo Yosef. Bahwa seorang Santo Yosef di dalam Injil hanya dikatakan, dan Santo Yosef tidak mengeluarkan satu kata pun. Dalam Injil Lukas, dalam Injil Matius, itu tampil tetapi tidak mengatakan satu patah kata pun. Kalau Maria jelas mengatakan dengan kidung Marianya, dengan dialog dengan malaikat, itu dikatakan, tetapi berkaitan dengan Santo Yosef tidak ada satu kata pun yang diungkapkan oleh Santo Yosef. Lalu apa yang direnungkan oleh Paus dalam hal ini, dalam surat apostoliknya ini ada 3 hal dalam pribadi Santo Yosef yang boleh saya catat. 3 kata ini adalah, yang pertama, mimpi. Setiap orang itu punya mimpi. Makanya setiap orang itu bisa tidur. Walaupun kalau tidur tidak selalu bermimpi, tetapi mimpi di dalam tidur itu bisa hidup saat orang mulai atau sudah bangun. Dia bisa cerita, aku tadi mimpi. Kalau saya boleh tanya kepada Anda, kalau Anda mimpi berwarna atau enggak?
silahkan nanti kalau ingat kembali, tadi malam aku ngimpi berwarna enggak ya? Sok aja nanti boleh cerita. Aku bermimpi berwarna enggak ya? Nah, mimpi apa yang dikatakan oleh Paulus dalam surat ini adalah setiap orang bermimpi. Apa itu bermimpi? Bermimpi menemukan kepenuhan hidupnya. Maka mimpi itu kurang lebih bisa diidentikan dengan cita-cita, dengan harapan, obsesi, dan cita-citanya itu, mimpi itu biasanya selalu membuat semangat hidup. Dan apa dari balik cita-cita, kepenuhan hidup, harapan, obsesi, akhirnya memuncak pada satu hal. Mimpi itu adalah bahwa setiap orang ingin dicintai. Waktu saya membacakan wujud atau intensi, ada salah satu yang diminta didoakan atau sebagai ungkapan syukur atas 50 tahun perkawinan. 50 tahun perkawinan itu adalah suatu perjuangan, betul perjuangan. Saya yakin kalau Anda yang sudah berkeluarga, keluarga Anda tidak lepas dari tantangan, dari persoalan, dari kesalahpahaman, dari pertengkaran, tetapi juga di situ ditemukan suatu kegembiraan, suatu kebahagiaan. Dan itu terus mengalir, bergulir dari tahun ke tahun, bahkan dari hari ke hari. Dan orang atau keluarga atau pasangan, mereka tetap bertahan selain usia yang bertambah, tetapi juga bahwa perjuangan yang telah dilaluinya tidak terasa sudah berjalan 50 tahun atau 40 tahun. Itu suatu hal, kalau dilihat kembali, suatu hal yang sangat menakjubkan. Maka dalam hal ini hidup suatu perkawinan bukan hanya sekedar perkawinan saja, tetapi sungguh saya melihat suatu pasangan suami istri yang dipanggil untuk menemukan pasangannya adalah suatu hal yang nanti boleh saya sebutkan apa di balik mimpi itu. Maka kalau Anda bermimpi untuk menjadi atau meraih cita-cita yang sangat tinggi, intinya adalah sebenarnya Anda ingin dicintai. Yang kedua, dari apa yang diungkapkan dalam surat tersebut, selain mimpi adalah melayani. Dalam mimpi yang terungkap dalam pribadi Santo Yosef adalah ia dipanggil untuk melayani. Tidak dengan kata-kata, tetapi Yosef mengambil suatu keputusan dan merenungkannya, kendati yang ia lakukan bertentangan dengan cita-cita pribadinya. Maka cita-cita pribadi itu dikesampingkan hanya semata-mata mau mewujudkan rencana dan cita-cita Allah. Maka mimpi yang diungkapkan oleh Santo Yosef yaitu bahwa dia berani meninggalkan cita-cita pribadinya
dan mau melaksanakan cita-cita Allah bagi keselamatan dunia. Boleh kita lihat dalam Injil. Hal yang pertama, sewaktu Maria menerima kabar dari malaikat, kemudian bahwa dia mengandung, maka dalam mimpi Santo Yosef bahwa dia dengan diam-diam mau meninggalkan Maria. Lalu tidak jadi atau tidak melakukan itu. Karena disebut dalam Injil Lukas bahwa Yosef adalah orang yang tulus hati. Maka ia mencintai Maria dengan sungguh-sungguh dan mengesampingkan cita-cita pribadinya untuk melaksanakan cita-cita dari Allah sendiri. Pelayanan Santo Yosef juga bisa disebut di dalam mimpi yang kedua, bahwa ia harus membawa anak-anak Yesus untuk pergi ke Mesir, menghindarkan diri dari Herodes, membawa ke Mesir. Dari Israel ke Mesir itu kalau jalan kaki, kayak ini jalan kaki, nggak punya onta. Santo Yosef diceritakan punyanya keledai, mungkin juga keledai pinjaman, juga nggak tahu. Namun perjalanan itu bukan perjalanan yang mudah, tidak pakai jalan tol, masih menyusuri pegunungan, bukit, padang gurun, dan padang pasir. Di balik mimpi yang disebutkan yaitu melayani, Santo Yosef melayani Maria dan Yesus. Dia tidak bicara apapun, tetapi dia hanya melaksanakan dalam mimpinya itu bahwa Maria dan anak-anak Yesus harus dibawa kembali ke Israel. Yang ketiga, menjalankan ritual keseharian pesta-pesta keagamaan dengan setia, di mana dalam pesta Yerusalem Paskah, Maria dan Yusuf menemani Maria untuk mencari Yesus yang hilang di bait suci. Yosef tidak mengungkapkan kata-kata apapun, mengeluh atau apa, tidak. Semuanya terjadi seolah-olah mimpi Santo Yosef itu berjalan secara nyata. Apa yang dilakukan Yosef semata-mata karena Allah yang memintanya. Dan kata yang ketiga adalah kesetiaan. Maka suami istri yang berulang tahun ke-50 tadi, pesta emasnya, yang muncul dan sangat kelihatan di situ adalah kesetiaan. Kesetiaan bahwa dirinya dicintai. Demikian juga Santo Yosef. Ia merasa dicintai, dan maka apa yang tumbuh di dalam dirinya adalah semata-mata mencintai keluarganya, mencintai Maria dan Yesus, mencintai kehendak Allah yang hadir di dalam keluarga. Dan dari situ berkembang, dari cinta dalam keluarga, akhirnya dia harus mencintai sesama. Maka kalau orang dalam keluarga tidak pernah dicintai, maka seseorang itu akan mencari cinta di luar. Entah bentuknya apa, pokoknya ingin dicintai, ingin diperhatikan. Bahwa
cinta dan perhatian itu bukan kata-kata kosong, tetapi sungguh menjadi kekuatan bagi seseorang untuk mewujudkan mimpi cita-cita hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih, dari mimpi Santo Yosef, Paus mengajak kita untuk menghayati apa itu panggilan. Ternyata Santo Yusuf itu dipanggil untuk melaksanakan rencana Allah, menghadirkan Mesias dan sekaligus juga mendampingi Mesias sebagai seorang bapa agar Mesias ini sungguh siap. Suatu tugas yang tidak mudah. Kalau 3 hal yang saya katakan tadi mewujud di dalam pribadi Santo Yosef, ternyata Santo Yosef itu juga boleh disebutkan sebagai impian panggilan. Panggilan dalam hal ini dikhususkan bagi panggilan untuk menjadi seorang imam, biarawan, biarawati, juga ini semua hanya bisa dilandasi kalau orang merasa dicintai. Dari cinta itu ia merasa bahwa dicintai, bahwa Allah mencintai saya, maka saya harus juga mencintai apa yang dilakukan oleh Allah. Beberapa bulan yang lalu saya merasa gembira mendapat WA dari teman sekolah SMP. Romo minta doanya untuk anak saya yang akan menerima tabisan diakon. Dari sekian teman-teman saya SMP, baru satu itu yang minimal yang ngomong ke saya bahwa anaknya dipanggil untuk menjadi calon imam yang sudah ditabiskan menjadi diakon. Bukan hanya kebanggaan bagi saya, tetapi juga bagi teman-teman saya itu, keluarganya, sungguh bahwa anaknya dipanggil Tuhan untuk menjadi melayani Tuhan. Suatu kebanggaan yang boleh saya lihat bahwa dalam hidup perkawinan mereka sungguh menghayati kesehariannya, menghadirkan cinta kasih Allah di dalam keluarganya. Maka dorongan yang paling utama adalah sangat bangga. Kebanggaan itu menjadi suatu buah dari cinta mereka di dalam keluarga. Saudara-saudara yang terkasih, mencintai Tuhan dan mencintai sesama diwujudkan oleh Yesus di dalam bacaan Injil hari ini, di mana Injil hari ini mengungkapkan tentang tema "Akulah Gembala yang Baik". Sewaktu Yesus mengungkapkan gembala yang baik, rupanya sebelumnya terjadi suatu kesalahpahaman atau perselisihan, di mana Yesus menantang para murid, apakah kamu akan meninggalkan aku juga? Berkaitan Yesus yang mengatakan, akulah roti hidup. Barang siapa memakan aku, maka ia akan menikmati hidup. Dan dari sekian para murid banyak yang meninggalkan Yesus, tapi Yesus bertanya kepada 12 murid, apakah kamu akan pergi juga? Lalu jawab Petrus kepada Yesus, Tuhan, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah.
Ungkapan Petrus ini adalah mau menyimpulkan bagaimana Yesus sebagai realitas kehidupan Allah yang menjadi manusia, yang menjadi tanda dan menjadi pegangan bagi yang ditawarkan kepada manusia, agar manusia tidak terjerumus di dalam kelemahan, tidak terjerumus di dalam dosa, dan manusia bisa menjadi rekan Allah di dalam menghadirkan karya keselamatannya. Maka dalam rangka Minggu Panggilan ini, mari kita bersama-sama merenungkan kembali keluarga kita masing-masing. Sejauh manakah saya mencintai keluarga saya? Sejauh mana saya mencintai pasangan saya? Sejauh manakah saya atau kami, kita dalam keluarga itu saling melayani? Baik itu di dalam sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai suami atau istri. Apakah kita dalam pelayanan itu kita juga menghadirkan pribadi Allah, pribadi Yesus, yang bukan hanya sekedar bahwa aku percaya, bukan sekedar itu, tetapi kepercayaan itu diwujudkan di dalam keseharian kita. Kesetiaan untuk melayani dan kesetiaan bersama-sama untuk menggapai kebahagiaan atau keselamatan. Mari kita dalam rangka Minggu Panggilan ini kita meneladan Santo Yosef yang bekerja, yang bertindak hanya semata-mata mewujudkan rencana Allah. Tuhan memberkati.